Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena kita sadari bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar dan tidak kekal abadi. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau saja. Artinya bukan kehidupan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan, kalau saja mereka mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja mereka menyadari. Jadi dengan kehidupan yang singkat dan akan sirna, semua kita pasti akan mati, meninggalkan dunia ini. Sedangkan kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya dan kekal abadi hanyalah di akhirat kelak. Maka kita harus pandai-pandai berbekal diri, mempersiapkan untuk mengarungi kehidupan yang sebenarnya, yang kekal abadi tersebut. Tentu dengan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah kalian semua, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bekal yang paling utama adalah bekal takwa kepada Allah. Maka isilah kehidupan di dunia ini, waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena itulah bekal yang utama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh berada di dalam kerugian. Artinya seluruh manusia pasti akan masuk neraka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun kemudian Allah mengecualikan ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan mereka saling mewasiati dengan Al-Quran, dengan kebenaran, atau berdakwah, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati untuk sabar. Artinya semua manusia pasti masuk neraka, pasti merugi dengan kerugian yang sebenarnya, yang hakiki, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling mewasiati dengan Al-Quran, dengan kebenaran, dengan dakwah, dan juga menasihati, mewasiati untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini.
bersabar untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bersabar untuk terus meninggalkan larangan-larangannya, dan bersabar manakala ditimpa musibah ataupun merasakan kepahitan hidup. 3 kesabaran itulah yang harus kita betul-betul perhatikan. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan kepada kita selaku umat di dalam hadisnya yang sahih yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, juga Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Nabi kita SAW bersabda, kata beliau, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan, manfaatkan kesempatan baik yang 5 sebelum datangnya waktu atau kesempatan yang buruk yang 5. Yang pertama, kata Nabi SAW, "Syababaka qabla haramika." Gunakan waktu masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Selagi kita masih muda, menjadi seorang remaja dan pemuda, maka gunakan masa mudanya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, iman dan amal soleh. Jangan disia-siakan masa mudanya untuk hura-hura atau untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan merugikan dan membahayakan. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Tentu kesehatan merupakan kenikmatan dari Allah yang sangat besar. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, untuk melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah sebelum datangnya masa sakit. Karena orang yang sakit tentu amat sangat terbatas kegiatannya dan aktivitasnya. Ya, begitu juga orang yang sudah tua usianya tentu amat sangat terbatas kemampuan untuk beraktivitasnya. Maka selagi masih muda, selagi sehat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang masa mudanya, masa sehatnya, ya, untuk hura-hura, untuk maksiat bahkan, atau untuk kejahatan-kejahatan yang merugikan diri dan juga merugikan orang lain. Gunakan masa mudamu dan masa sehatmu untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Begitu juga yang ketiga, Nabi kita SAW berwasiat, wa ghinaka qabla faqrika. Dan gunakan masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Ya, selagi kita dianugerahi kekayaan, harta yang melimpah apalagi, maka gunakan di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Gunakan hartanya untuk berinfak, bersedekah, untuk menolong orang lain, atau untuk sarana dan fasilitas kita menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gunakan hartanya untuk dosa dan maksiat. Ya. Maka manfaatkan kesempatan, punya kemampuan, punya kekayaan sebelum datangnya kefakiran. Sebab orang yang fakir tentu yakni tidak bisa bersedekah, tentu ya tidak bisa
membantu orang lain karena keterbatasan dan bahkan karena permasalahan ini ekonominya begitu morat-marit. Mana mungkin bisa memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja tentu kerepotan. Yang keempat kata beliau salam, wa faraghaka qabla syughlik. Gunakan masa senggangmu, masa lowongmu sebelum datangnya masa sibukmu. Ya, jangan sampai masa luang malah kita habisi hanya untuk main game atau mainan HP yang barangkali di sana yang dilihatnya bukan hal yang manfaat, bukan hal yang maslahat, hanya untuk permainan iseng-iseng, ya, ataupun senda gurau, ya. Maka sayang waktu terbuang, ya, begitu banyak hanya untuk mainan HP atau gadget, ya, atau melakukan hal-hal yang hura-hura dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Maka gunakan waktu yang senggang, waktu yang lowong untuk kebaikan, untuk ketakwaan kepada Allah. Apakah berzikir, berdoa, baca Quran, atau belajar, mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah, atau membantu orang tua, atau juga membantu orang lain yang kesusahan. Jangan sibuk dengan seharian main HP dan main HP. Sayangilah diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, menyesal di kemudian hari karena tidak pandai memanfaatkan waktu yang senggang, waktu yang longgar. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi kita berwasiat, wa hayataka qabla mautika, dan gunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematian dirimu. Artinya, mumpung kita masih hidup, gunakan kehidupan kita ini untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Sebab kalau sudah mati, mana mungkin kita bisa beramal atau berbuat apapun bahkan. Kita tinggal nunggu balasan dari Allah. Sedangkan selama hidupnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Nah, di sini saudara sekalian, ya, banyak manusia yang selama hidupnya tidak peduli dengan ibadah kepada Allah, tidak peduli dengan menjalankan keimanan dan amal soleh. Naudzubillah min dzalik. Hidupnya untuk maksiat dan maksiat. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban secara syariat tidak dilaksanakan, bahkan larangan-larangan Allah malah dilanggar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, wasiat Allah dan Rasulnya hendaklah kita perhatikan dan kita taati. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari manakala kita sudah mati dan menghadapi alam pembalasan neraka, apinya menyala-nyala di depan mata. Kemudian baru kita sadar ingin dikembalikan lagi ke dunia lagi untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Ya, penyesalan yang tidak berguna lagi manakala kematian sudah datang kepada kita. Maka segeralah gunakan kesempatan baik yang 5 sebelum datangnya kesempatan yang buruk yang 5. Semoga kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
melakukan amal-amal kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.